Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM, MTA FM dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di siang ini untuk program dokter kita. Dan telah hadir di tengah-tengah kita beliau Dr. Muhajir dan kesehariannya di klinik MTA. Langsung saja kami sapa narasumber di kesempatan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Dr. Muhajir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap menemani pemirsa dan pendengar lagi ya, untuk siang ini. Dan pemirsa, berikut pendengar untuk Anda yang akan bergabung bersama, kami tunggu di line phone 0271 661749 atau di SMS kami di 081 393 809.000. Untuk siang ini kita akan membahas mengenai pencabutan gigi. Nah, kira-kira di luar sana kan banyak sekali dokter ya, pasien yang barangkali konsul mengenai sakit gigi dan lain sebagainya. Kira-kira ini sudah pas belum ini untuk dicabut dan lain sebagainya gitu ya? Ya. Mungkin ada nggak dok yang diperbaiki dulu sebelum dicabut begitu? Ya, kita mungkin dilihat dulu giginya. Oh, dilihat dulu ya. Ini masih bisa dirawat atau tidak. Kalau memang itu sudah tidak bisa dirawat dengan macam perawatan selain pencabutan, dan itu juga sudah sering kumat sakit gitu, atau bisa itu sebagai timbul pencetus penyakit yang lain, maka gigi tersebut harus dilakukan pencabutan. Jadi solusi terakhir ketika kondisinya seperti itu harus dicabut ya? Ya, sudah tidak mau ya, mau tidak mau ya sudah harus dicabut. Baik, tapi kadang sayang ya kalau gigi dicabut. Ya, kadang wah masih bisa buat makan. Nah, tapi kalau misalkan masih bisa buat makan walaupun giginya lubang besar kemudian atau mungkin tinggal sisa akar, tidak pernah sakit, masih bisa buat makan, tidak masalah. Jadi tidak, pencabutan ada indikasi dan kontraindikasi yang harus dilakukan. Begitu. Baik dokter, barangkali ada sedikit pemaparan di awal dulu sebelum nanti barangkali pemirsa dan pendengar sharing bersama siang ini. Silakan. Baik, jadi materi pencabutan gigi ini sudah pernah saya paparkan di saat di radio dulu. Ini ulangan, jadi karena banyak sekali permintaan pasien untuk tentang pencabutan ini, jadi banyak di luar sana mitos apa toh pencabutan ini apakah berbahaya gitu. Kemudian bisa nggak kita cabut kemudian malah menimbulkan kebutaan atau bahkan sampai kematian gitu kan. Itu banyak sekali yang masih bertanya-tanya seperti itu. Jadi kali ini saya akan coba ngulang lagi untuk apa sih tindakan pencabutan, kenapa harus dilakukan pencabutan, dan apa yang harus diperhatikan ya saat pencabutan. Jadi tindakan pencabutan gigi itu bukan sesuatu yang mengerikan. Jadi ya itu memang tindakan pencabutan bisa dibilang adalah tindakan yang terakhir kalinya. Artinya yang perawatan yang lain sudah tidak bisa dilakukan, maka kemudian solusinya adalah pencabutan gigi. Misal saja ada gigi lubang yang terlalu besar, sudah pernah dirawat penambalan gigi berulang kali, tetapi ternyata masih lepas, sakit gitu. Ya sudah, kita lihat, oh ya ini sudah tidak bisa dilakukan penambalan gigi, maka solusi akhir adalah pencabutan gigi. Jadi pencabutan gigi bukan sesuatu yang perawatan, oh ini harus cabut, oh ini enggak. Kita kan sebagai dokter gigi berusaha untuk merawat gigi jangan sampai hilang gitu. Jadi kalau misalnya ada lubang kita tambal. Kalau misalnya bisa dirawat dengan pembersihan karang gigi atau apa, dengan pengobatan bisa, tidak harus dilakukan pencabutan gigi. Atau bisa juga dari gigi menimbulkan penyakit yang lain. Jadi kalau misal saja ada gigi yang tinggal sisa akar atau lubang terlalu besar kemudian bengkak besar gitu sehingga mengganggu sampai pusing ya. Ada beberapa pasien saya mengeluhkan kok sampai berdengung kupingnya atau sampai matanya sampai berkunang-kunang ketika ada kaitannya saraf atau gimana dok? Itu karena infeksi sudah menyebar. Jadi kalau sudah infeksi menyebar maka dia akan mengganggu sistem saraf yang lain. Nah kalau sudah seperti itu diobati dulu, sudah infeksi sudah hilang, kita lakukan pencabutan gigi. Nah,
apa sih yang harus diperhatikan saat kita lakukan pencabutan gigi? Pencabutan gigi itu bisa dilakukan asalkan kita bisa antara pasien dan dokter gigi memahami, memperhatikan beberapa syarat dan kondisinya. Jadi tidak asal cabut saja. Yang pertama adalah kondisi gigi dalam keadaan tidak sakit. Ya, kalau kondisi gigi masih sakit, masih bengkak, itu jangan dicabut. Ya, masih bisa kita obati dulu. Tapi kadang ada pasien yang nggak sabaran. sabar. Dok, kemarin udah dikasih obat ya dok, kok masih sakit lagi, masa obat lagi kan? Kita lihat dulu apa sih yang penyebab infeksi, ya, kita obati dulu. Karena apa? Kalau misalkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan bengkak, itu menjadi kontraindikasi pencabutan. Ketika bakteri infeksi menjalar dalam gigi, maka bakteri itu saat-saat banyaknya. Katakanlah kalau normalnya berjumlah 5, ketika terjadi sakit itu dia jadi 50. Ketika kita paksakan pencabutan gigi, maka terjadi perobekan pembuluh darah. Pembuluh darah terbuka, bakteri masuk ke pembuluh darah, maka akan terjadi bakteremia. Artinya bakteri masuk ke pembuluh darah, dia akan menyebar masuk ke jantung, dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Malah semakin bahaya. Nah, itu yang nantinya ditakutkan akan menjalar ke organ-organ yang penting. Maka itu harus diperhatikan. Jangan keburu-buru, dok udahlah ini sudah nggak nyaman ini, udahlah cabut saja. Kemudian yang kedua, kondisi kesehatan secara umum baik. Ya. Jadi kondisi secara umum baik maksudnya seperti apa? Dilihat dari tekanan darah, tensi. Tensi benar-benar keadaan normal. Normalnya berapa, dok? Normalnya ada 120, 80, tapi itu tergantung usia juga. Tergantung usia juga. Yang jadi warning di standarnya adalah 130/90. Kalau sudah di atas sana, di atas 130, coba kita redamkan dulu. Ya, kita cari solusi yang lain. Karena apa sih hubungannya pencabutan dengan tensi? Ketika tensi tinggi, maka akan menjadi pemicu tekanan menjadi lebih tinggi lagi. Ya, ketika tekanan lebih tinggi, ya katakanlah saat pencabutan 150. Ketika kita lakukan pencabutan, tensi semakin tinggi dalam keadaan mendadak, peningkatan mendadak tingginya itu, maka tubuh tidak bisa merespon dengan baik, sehingga itu dinamakan shock. Ya, orang kepanasan tiba-tiba tensinya nggak stabil, dia pingsan. Itu yang namakan dia tubuh tidak bisa merespon dengan baik perubahan tekanan darah yang secara tiba-tiba. Baik. Ya, selanjutnya itu yang harus diperhatikan. Jadi pasien dan dokter gigi harus benar-benar paham apa yang menjadi itu tadi kondisinya itu. Gitu, Mas. Baik. Iya, terima kasih Dokter Gigi Muhajir yang sudah memberikan arahan bagi kita semuanya. Kadang pemirsa dan kita semuanya mungkin dokter ya, yang menjadi penghalang, wah ini jangan-jangan nanti giginya kan yang sakit di depan barangkali begitu ya. Nanti kalau dicabut tambah semakin nggak pede gitu barangkali. Banyak nggak dokter alasan-alasan yang seperti membuat mereka cabut nggak nih ya, cabut tidak begitu? Ada. Jadi kalau masalah penampilan, dok ini giginya yang rusak depan, kalau misalkan dicabut nanti hilang. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu ada nggak solusi yang lain. Kalau misalnya yang depan rusak, oh ini bisa ditambal. Oh ini bisa dilakukan dengan mahkota jaket. Jadi dilapisi lagi, kita lakukan perawatan saluran akar, kemudian kita mahkota jaket. Jadi kalau misalnya perawatan yang lain sebelum pencabutan itu bisa dilakukan, kita lakukan itu dulu. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa, ya sudah. Gitu. Harus dicabut. Baik, dokter, terima kasih untuk pemaparan awalnya, dan kita akan jeda dulu untuk pemirsa dan pendengar semuanya yang akan bergabung bersama. Kami tunggu di 0271661749 atau di SMS kami di 081393809000. Namun sebelumnya kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa informasi yang akan lewat berikut ini.
Ya pemirsa dan pendengar, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk program dokter kita di siang ini. Dan tentunya masih ada dokter gigi Muhajir dari klinik MTA. Dan kita lanjutkan dokter untuk menemani pemirsa dan pendengar semuanya. Kami undang di 0271661749 untuk pemirsa dan pendengar yang akan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana? Dengan Bribtu Roni di Polsek Manis Rebo. Dari Bribtu Roni. Silahkan dengan dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak Roni. Ya, mohon petunjuknya nih dokter. Ya. Kebetulan saya itu punya lubang gigi. Itu yang ada di gigi atas ke sebelah kiri itu sudah sebesar biji jagung. Kemarin sudah saya pergi ke dokter itu dilakukan perawatan. Itu sampai dengan 3 kali. Ya. Lain sekali kata dokter waktu itu bilangnya bisa dirawat, gitu. Akhirnya ditambal dan setiap kali habis ditambal itu berlubang lagi karena mungkin karena kita makan atau bagaimana atau sikat gigi itu. Dan akhirnya berlubang lagi. Dan apakah memang benar bahwa cabut gigi di atas itu rawan dokter? Baik. Yang berikutnya, untuk pertolongan pertama apabila kita rasa sakit yang amat sangat karena gigi berlubang itu, Ya. Kira-kira apa begitu ya? bebas atau gimana dokter? Ya. Mohon Baik. pencerahannya. Ya, terima kasih Bribtu Roni. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau atas itu apakah rawan begitu dokter? Kemudian yang kedua, bagaimana langkah paling awal ketika sakitnya itu berlebihan begitu? Ketika giginya sakit berlebihan. Oh ya. Ya. Jadi pencabutan gigi atas itu apakah resiko apa tidak? Ya. Sebenarnya kalau atas bawah, kalau asalkan kita perhatikan yang saya utarakan yang tadi, itu tidak beresiko. Ya, mau atas atau bawah. Yang perlu diperhatikan yang atas. Karena gigi atas itu ada yang di sebelah sini itu ada namanya sinus. Ya, sinus. Sinus itu seperti halnya gambarannya itu ruang hampa. Ya, berbentuk seperti elip gitu. Dia ruang hampa. Dia harusnya tidak boleh kebuka. Lah, ada beberapa kasus ya, gigi itu ternyata menyentuh atau dekat sekali ya, dengan batas dari ruang sinusnya tadi. Ya. Batas dari pinggiran dari sinus itu sangat-sangat rapuh. Jadi bisa dibilang setipis tisu. Dan itu tidak boleh robek. Ya. Jadi untuk gigi atas geraham itu perlu dilakukan ronsen. Ya, itu perlu dilakukan ronsen. Untuk apa? Untuk melihat jarak antara gigi dengan sinus itu tadi seberapa jauh itu. Kalau memang itu sudah dekat sekali, maka itu harus dilakukan pencabutan oleh spesialis bedah mulut. Ya, itu nanti ada pencabutan khusus. Kalau memang jaraknya masih jauh, tidak masalah. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi sinusnya, akibatnya apa toh? Kalau misalnya sinusnya nanti bisa berhasil robek itu. Sinus itu berhubungan dengan menghubungkan, dia berada di sini sinusnya. Dia berhubungan antara dengan hidung, rongga mulut dan telinga. Ya, dia rongga mulut dan telinga. Ketika ruang hampa itu berhasil jebol, itu akan terjadi sinusitis namanya. Gejalanya apa? Jadi dia sudah tidak hampa lagi, di air liur bisa masuk, darah bisa masuk, akhirnya terjadi infeksi di situ. Kemungkinan terburuk apa, Dok? Terburuk adalah rongga hidung dan telinga nanti jadi ikut infeksi. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk geraham. Jadi bukan suatu yang mengerikan. Jadi asalkan nanti kita lakukan pemeriksaan penunjang dengan radiologi atau ronsen terlebih dahulu, kita bisa tahu. Dok, kalau misalkan giginya benar-benar sudah menyentuh dengan sinusnya tadi, boleh nggak dicabut? Boleh, ya. Kalau memang itu
menjadi sudah tidak bisa dirawat lagi, kemudian timbul sakit menerus atau sebagai sumber penyakit, itu nanti akan dilakukan pencabutan oleh spesialis bedah mulut, kemudian lubang itu langsung ditutup. Jadi saat itu juga langsung ditutup. Jadi jangan sampai air liur atau darah atau apapun yang bisa masuk ke dalam situ. Dan kalau misalkan dok ada cabut gigi atas itu bisa sampai mata Anda gitu. Sebenarnya apa namanya, kalau dilihat dari kacamata kedokteran, sebenarnya saraf mata itu tidak berada di sini. Ya, saraf mata itu ada di belakang sini. Ya, baik. Tidak ada yang melintasi di sini. Ya. Sebenarnya kalau misal kok ada ya dok, tangga saya cabut gigi sampai apa namanya kebutaan. Itu masih dilakukan ya. Jadi selama ini yang saya dapatkan dari penelitian ataupun itu belum sampai ke situ. Yang asalkan tadi ya, pencabutan dilakukan saat gigi tidak sakit. Kalau dilakukan gigi masih sakit atau bengkak dicabut, itu nanti terjadi bakterimia tadi, penyebaran bakteri itu akan menyerang ke organ yang penting, baik itu jantung, otak dan segalanya. Ya, itu asalkan kita lakukan kita sesuai dengan syaratnya tadi, aman semuanya. Terus yang kedua? Yang kedua, ketika sakit gigi tadi yang sangat begitu dokter, maksud kami apa ini kira-kira yang bisa dilakukan saat itu juga? Kalau ketika kita kumat atau kambuh gigi kita, yang pertama itu kita kalau sedia obat anti nyeri ya, obat anti nyeri di apotek atau di toko obat itu dijual bebas kan, untuk kandungan obatnya kita bisa minum untuk itu ya. Tapi hindari untuk penggunaan antibiotik ya, antibiotik tetap harus dengan resep dokter. Yang pertama tetap anti nyeri dulu untuk menghilangkan anti nyeri. Terus kita harus tahu penyebabnya apa toh. Gigi saya itu lubangnya besar, kemungkinan sisa makanan masuk. Coba kita sikat dengan pelan-pelan aja, jangan terlalu keras. Ya. Kalau kita terlalu keras malah merusak. Pelan-pelan, kemungkinan ada sisa makanan masuk situ membusuk. Jadi kita pelan-pelan sisa makanan. Terus ada juga yang menganjurkan berkumur air garam hangat, boleh ya. Air garam itu dia bisa bersifat antibakteri, kemudian dia sifatnya mampu membuka kapiler di gigi itu. Jadi kalau misalkan bengkak gigi, kita kumur air garam, maka kapiler membuka, nanah itu berangsur keluar. Tapi tidak keluar banget. Perlahan-lahan dia berkurang. Itu bisa. Atau dikompres dengan air hangat. Biasanya kumat itu kondisi gigi dalam keadaan suhu dingin ya, kalau malam. Ya, kita pakai kumur air hangat. Seperti itu, Mas. Baik. Ya, demikian untuk Bribtu Roni yang sudah bergabung bersama. Kemudian kami sapa untuk penelpon berikutnya 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu siapa di mana? Dengan Ibu Linda. Baik, Ibu Linda. Halo. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Bu Linda. Saya ingin tanyakan mengenai pencabutan gigi itu, apakah seorang wanita hamil itu boleh mencabut gigi? Ya. Karena kemarin ketika saya hamil itu mencabut gigi itu kok ngefek di air ketuban ya. Iya. Kemudian dan yang menyarankan mencabut gigi itu malah dokter sendiri. Saya minta untuk ditambal, tapi dokternya menyarankan untuk dicabut. Kemudian yang kedua, ketika pencabutan gigi langsung 2 gigi sekaligus itu apakah sudah ada efeknya gitu. Baik, demikian Ibu Linda. Kemudian yang ketiga, 2 dulu Ibu ya. Oh iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi hamil nih dokter, kira-kira berefek enggak? Kalau katanya tadi berefek di air ketubannya begitu. Itu tadi saya nggak jelas, itu yang bilang untuk yang berefek air ketubannya. Ibunya sendiri ya, yang berkesimpulan seperti itu. Ya, jadi pencabutan saat kehamilan. Betul. Sebenarnya ada yang bilang
boleh, ya. dan ada yang tidak boleh. Sebenarnya bisa dilihat dari giginya dulu. Ya. Giginya itu masih bisa dirawat apa tidak, atau masih bisa ditunda perawatannya. Masih bisa ditunda pencabutannya. Kalau memang itu harus dicabut, bisa nggak kita tunda dulu? Ya, kita tunda dulu dengan perawatan yang lain. Nanti setelah melahirkan, nanti bisa dilakukan pencabutan. Tetapi ada beberapa kasus, yang gigi itu benar-benar sudah menyebabkan infeksi yang bengkak nanah. Kalau pembengkakan sampai timbul nanah, yang berbahaya adalah nanahnya kalau tidak dicabut, ya. Ini kalau tidak dicabut, kalau tidak dicabut, ketika nanah itu nanti ditakutkan masuk ke dalam ketuban. Itu kalau dan bakteri masuk ke dalam janin. Itu kalau misalkan tidak dicabut. Nah, kalau misalkan seperti itu kondisinya dan harus dilakukan pencabutan saat kehamilan, perlu diperhatikan dengan usia kehamilan. Trimester pertama itu biasanya itu aman, ya aman. Akan tetapi ya hubungannya biasanya kalau trimester pertama itu sering mual. Baik. Kalau misalkan pasien dengan nanti dilakukan pencabutan, nanti ada darah, kemudian banyak kumur atau kondisi kan ada di posisinya agak tiduran, mual enggak? Kalau gampang mual, mending ditunda dulu. Ya. Trimester kedua itu janin sudah mulai pembentukan organ-organ yang penting, otak, kemudian gigi, tulang. Ya. Nah, di situ yang diperhatikan adalah obat yang dikonsumsi. Jadi saat pencabutan trimester kedua yang perlu diperhatikan adalah obat yang dikonsumsi. Ya. Kalau trimester ketiga gimana? Itu juga boleh dilakukan. Akan tetapi saat trimester ketiga itu sangat riskan dalam posisi berhubungan dengan posisi. Ya. Sebenarnya tidak masalah, asalkan sebenarnya dilihat dulu giginya dan usianya. Kalau misalnya giginya bisa ditunda, dilakukan pencabutan perawatan yang lain, itu masih mending nunggu nanti ditunda dulu begitu ya. Kalau misalnya dilakukan saat kehamilan, ya tadi dilihat dulu trimester 1 mual enggak? Ya. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini enggak masalah. Jadi sebenarnya ada parameter tersendiri begitu dokter ya, ketika dokter mau memutuskan untuk ini dicabut atau ditunda dulu begitu ya. Dan barangkali ini sekaligus menjawab untuk yang kedua, harusnya ditunda tapi dokternya menyarankan untuk dicabut saat itu juga. Pasti ada parameternya itu pasti dokter ya. Ya, jadi kemungkinan. Jadi dokternya menilai bahwa ini infeksi sudah mungkin bisa membahayakan dengan janin. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau infeksi di gigi itu kalau tidak dirawat saat kehamilan itu bisa menyebabkan berat bayi lahir rendah. Begitu. Atau prematur. Itu yang ditakutkan seperti itu. Kalau misalnya harus dicabut seperti itu, tidak apa dilakukan pencabutan. Baik. Nanti kita bisa konsultasikan dengan spesialis kandungan. Jadi spesialis kandungan akan memahami, ini di janinnya kondisinya sehat, ibunya sehat, obatnya pantangannya seperti ini, tidak masalah. Jadi kita bisa kerjasama dengan Opskin. Yang pasti rekomendasi dokter ada latar belakangnya gitu ya. Demikian untuk Ibu Linda yang bertanya untuk penelpon kedua. Kemudian kami sapa yang ada di SMS nih dokter. Saya baru sakit gigi bawah, sakit sejak tanggal 9 September 2014. Saya sudah periksa ke dokter tapi tidak dicabut, katanya diobati dulu. Tapi bila minum obat malah ngantuk begitu, dokter, dan tidak ada bedanya sama sekali. Ke puskesmas dikasih obat juga, tapi hanya sementara. Terus kalau kondisi seperti ini bagaimana dari Ibu Dika? Jadi sudah minum obat tapi tidak berkurang. Betul. Ya, sebaiknya Ibu konsultasikan
Jadi ke dokternya, sudah minum ini kok tidak berkurang. Jadi nanti ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kenapa tahu tidak ada berkurang dengan pengobatan seperti ini? Ada beberapa bakteri yang retensi dengan obat. Ya. Mungkin dokter memberikan obat dengan kandungan A katakanlah. Ternyata bakteri sudah retensi. Retensi itu bakteri sudah tahan. Oh, jadi, sudah kebal. Ya, sudah kebal. Jadi sudah dikasih A itu dia sudah kebal. Ya. Ketika sudah diberi A dia kebal, maka alternatif dia kasih B. Atau tidak hanya dengan pengobatan. Jadi ketika sakitnya seperti apa dulu? Kalau ada namanya pembekaan saraf gigi atau di kedokteran namanya pulpitis. Ya, kalau sudah ada pembekaan di saraf gigi itu sudah tidak hanya sekedar obat. Ya. Itu harus dikasih obat dulu sarafnya, kemudian ditambah sementara. Baru nanti kasih obat minum. Kalau cuma kasih obat minum dia nggak mereda. Karena sarafnya sudah terluka. Jadi harus ada kasih obat langsung di dalam giginya, kemudian ditambah sementara. Atau mungkin sudah terjadi pembekaan, jadi sudah ada nanahnya. Itu juga tidak hanya sekedar dikasih obat minum, tetapi nanahnya dibuang dulu, kemudian nanti kasih obat minum, seperti itu. Baik, jadi kondisinya Ibu Dika seperti itu dokter ya. Baik, kemudian kami sapa Anissa yang ada di Karanganyar. Dokter, dulu gigi atas kanan sakit, untuk ditambal tidak memungkinkan, lalu dicabut, apakah ada efeknya ke mata? Saya pikir tadi sudah dijawab dokter ya untuk yang pertama. Terus gigi saya bawah ini lubang, habis tinggal akarnya, tapi tidak sakit dokter. Saya biarkan saja, apakah kondisi seperti ini berbahaya? Ya. Jadi kalau misalkan tadi yang pertama sudah dijawab ya. Betul. Jadi untuk yang sisa akar saja. Kalau gigi tinggal sisa akar, biasanya memang tidak sakit ya, karena sudah sarafnya sudah mati dan dia tinggal sisa akar saja. Nah, kalau sudah sisa akar, tubuh kita itu menilai bahwa itu menjadi benda asing, bukan menjadi bagian dari tubuh kita. Karena sarafnya sudah tidak ada. Betul. Jadi kalau ada benda asing dalam tubuh kita, maka tubuh kita berusaha menolak. Ya, ketika kita istilahnya ketelusup ada kayu masuk ke dalam kulit, ya ketelusup ke bahasa Jawanya, maka tubuh berusaha menolak benda itu. Akhirnya terjadi apa? Pembengkakan. Sama dengan di gigi. Ketika sudah tinggal sisa akar, maka tubuh berusaha menolak. Dia berusaha menolak. Dia akan timbul bengkak-bengkak kecil. Ya, tidak sakit karena sudah tidak ada sarafnya. Efeknya apa kalau ada pembekaan nanah itu? Jadinya apa? Bau mulut. Bau mulut satu. Yang kedua, nanti dia akan mengganggu gigi yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan lebih baik memang dicabut. Ya, itu dicabut karena itu benda asing, nanti jadi kotor, nanti bau mulut, itu dicabut. Ya. Tapi kalau misalkan dok baik-baik saja, tidak pernah timbul sakit, dan saya juga takut cabut gigi, ya udah dibiarkan saja. Tunggu nanti reaksi dokter ya barangkali ya. Sebaiknya jangan menunggu. Jangan menunggu. Baik, ya demikian. Kemudian kami sapa ini yang ada di line phone 0271 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, dari siapa di mana? Dari Mbak Anti di Blora. Mbak Anti, silahkan dengan dokter. Ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Anti. Ini mau tanya, gigi saya kan sering berlubang dan itu sering saya tambalkan, tapi beberapa hari itu tambalan itu kan sering lepas sendiri gitu loh dok. Dan melakukan perawatan gigi itu minimal 1 bulan 1 kali. Itu tambal permanen atau sudah sementara? Sementara atau sudah permanen? Bagaimana, Mbak? Halo. Ini udah permanen. Udah permanen, baik. Iya, dan itu bagaimana ya cara untuk merawat gigi itu dan kenapa kok sering lepas gitu? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak mudah lepas, intinya seperti itu.
Baik. Tadi saya nangkapnya dia 1 bulan sekali 1 perawatan. bulan sekali, betul. Ya, 1 bulan perawatan karena lepasnya atau memang harus dirawat gitu loh. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kita gambarkan saja, itu misalkan 1 bulan Bu Ati harus melakukan perawatan giginya. Ya. Tapi ketika ditambal dia lepas-lepas terus gitu loh. Jadi saya punya gambaran bahwa itu kemungkinan giginya sudah lubangnya terlalu besar. Ya. Jadi kalau gigi yang lubangnya terlalu besar itu ada kemungkinan lebih besar lepasnya. Ya, jadi volume bahan tambalan dengan yang untuk ngelim, gitu, karena sisa akarnya, sisa giginya itu kan untuk ngelim, untuk tambalannya. Tapi yang sisa giginya itu sudah tipis, gitu loh. Jadi mudah lepas. Sebenarnya ada solusi lain yang bisa tidak lepas, bukan tambalan, namanya mahkota jaket bisa, atau inlay atau onlay. Jadi inlay atau onlay itu semacam tambalan, dilakukan penambalan gigi, tetapi tidak langsung di giginya. Jadi kalau dilakukan gigi itu misalkan dibersihkan, dikasih tambalan, kemudian jadi. Tapi kalau inlay atau onlay, jadi dia lebih kuat. Jadi tambalan itu diproses di luar gigi. Jadi pengerasan dilakukan di luar gigi, bukan di dalam gigi. Kalau di luar gigi pengerasannya itu biasanya lebih bagus, lebih kuat. Karena volumenya terlalu besar. Kalau volumenya terlalu besar ada kemungkinan mudah lepas. Jadi untuk Ibu Ati kan tadi belum ada keluhan sakit. Belum ada keluhan sakit, lebih baik dikonsultasikan ke dokternya. Ada nggak solusi lain perawatan selain penambalan? Jadi dokter akan menyarankan perawatan yang lain. Jadi bisa, mungkin ini bisa mahkota jaket untuk, ini bisa inlay atau onlay gitu. Seperti itu, Mas. Baik, karena sayang sekali dokter ya. Setiap jadi, bulan harus ganti. Beruntung tadi tidak ada keluhan sakit gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada keluhan sakit, masih bisa dirawat saja. Jangan dicabut. Demikian, kemudian kami sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Belum ada, kami sapa yang ada di SMS. Ami yang ada di Ngawi, untuk pembersihan karang gigi, apakah harus ke dokter? Perawatannya 1 bulan berapa hari begitu, dokter? Untuk pembersihan karang gigi. Jadi kita harus tahu karang gigi itu apa toh? Karang gigi itu sisa makanan. Dari tadi bahas sisa akar. Sisa makanan yang sudah mengeras. Bentuknya dia seperti kapur. Jadi kapur, dia keras sekali. Pembersihan tidak cukup dengan sikat gigi, karena dia tidak bisa dengan hanya sikat gigi. Ada nggak obat minum? Tidak ada. Dia berbentuk fisik. Kotorannya sudah mengeras. Dia harus ada pembersihan dengan mekanik, katakanlah namanya scaling, scaling atau pembersihan gigi. Dan itu harus dilakukan di klinik. Itu nanti ada dilakukan pembersihan karang gigi, dilakukan standarnya seyogyanya itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Berarti 1 bulan apa tadi pertanyaannya? 1 bulan berapa hari? Berapa hari? Itu standarnya adalah pembersihannya adalah 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, dokter ya. Biasanya sekali. Kalau misalkan belum pernah sekali, belum pernah sekalipun pembersihan karang gigi dan banyak banget karang gigi, biasanya tidak sekali bersih. Jadi bertahap. Satu, kemudian nanti 1 kali, kemudian nanti 3 bulan baru dibersihkan lagi. Biasanya setelah pembersihan karang gigi, jarak 3 bulan karang gigi sudah muncul. Oh begitu. Tapi masih tipis dan lunak. Jadi bentuknya masih putih lunak. Ketika sudah 6 bulan dia sudah mulai coklat, tapi juga belum begitu keras. Nah, kalau sudah 6 bulan dia sudah hitam dan keras. Begitu, Mas Farhan. Kalau berapa harinya mungkin masing-masing kita kan berbeda, dokter ya. Kondisinya seperti apa juga seperti itu. Demikian Mbak yang ada di Ngawi, Mbak Ami. Kemudian penelpon berikutnya kami sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Arya di Semarang. Silahkan.
Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Arya. Kan gini, kan gigi saya belum ada yang lubang sama sekali. Nah, bagaimana perawatan gigi yang baik yang sesuai direkomendasikan dokter agar terhindar dari gigi berlubang? Umurnya Dan berapa? sebenarnya gigi berlubang itu disebabkan oleh apa? Usianya Terima kasih. berapa? Assalamualaikum. Halo, Halo, usianya berapa dokter bertanya? 19. 15 tahun, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih dokter? Baik, jadi masih muda 15 tahun, giginya belum ada lubang, belum ada yang sakit. Ya. Itu perlu disyukuri. Jadi gigi itu adalah istilahnya barang sepele, kecil, tapi banyak yang nyepelek kayak Ya. gitu. Wah, nggak usah periksa gigi, nggak usah sikat gigi. Tapi ketika sakit gigi ya guling komit gitu. Ya, wah sakit gigi ini gimana gitu, pusing dia. Nah, mumpung belum ada lubang, perlu ada perawatan, ya perawatan. Sebaiknya Mbak siapa tadi coba diperiksakan ke gigi dokter gigi dulu. Benar-benar tidak ada lubang apa tidak, ya. Kalau memang ada lubang kecil, walaupun kecil itu segera harus ditambal, ya. Kalau lubang masih kecil kemudian ditambal itu akan semakin kuat dan tahan lama, bahkan seumur hidup dia bagus, kuat. Ya. Kalau sudah terlanjur besar, apalagi sudah sakit, ada kemungkinan tambal lepas. Ya. Jadi mumpung masih kecil, mending ditambal. Kemudian dilihat ada karang gigi enggak. Mumpung belum ada belum timbul pembekaan, belum ada sakit gigi, bersihkan karang gigi. Sudah seperti itu nanti dokter akan menilai, oh ini ada bagian yang harus dilapisi, ya. Ada yang rentan nanti timbul karang gigi, ini harus dilapisi. Ya. Kemudian perawatan pribadi seperti apa? Yang paling murah dan paling gampang itu adalah sikat gigi. Sikat gigi. Ya. Secara teratur yang pasti. Ya, sikat gigi minimal pagi setelah sarapan dan malam hari. Itu paling minimal seperti itu. Bisa ditambahkan dengan obat kumur, kumur paling enggak 2 kali juga. Ya, paling sepele. Duh, Dok, saya sudah sikat gigi tapi kok masih lubang. Cara sikat giginya seperti apa? Pakai sikat giginya jenisnya apa? Itu macam-macam. Bukan merek ya. Jadi sifat bulu sikatnya, bentuknya itu per individu beda-beda. Ya, kontur yang ada di dalam mulutmu juga beda-beda. Iya, jadi pasta gigi juga bukan merek ya. Kandungannya per merek juga beda-beda dan per individu dia beda-beda. Wah, saya pakai merek A nggak cocok. Saya pakai B cocok, nggak sensitif. Ada yang pakai sikat gigi, wah kalau saya terlalu lembut kok nggak marem ya. Saya pakai yang keras. Nah, itu beda-beda, itu harus diperhatikan. Kemudian cara sikat gigi juga harus diperhatikan. Ya. Itu sikat gigi cara perawatan yang paling murah dan gampang, dan Mbak tadi harus Mbak Ria harus disyukuri dan dirawat ya. Mending ke dokter gigi dulu, dilihat ya, semuanya dilihat nanti. Ya, seperti Mas Burhan. Baik, demikian Mbak Ria, masih remaja, masih awet lah ya kalau dijaga sejak dini begitu dokter ya. Kemudian kami sapa, apakah ada yang kembali bergabung di line phone? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Gusian Mirjang Lebong, Bengkulu. Baik, silahkan dengan dokter. Assalamualaikum Mas Dirman. Ya. Pak Dokter. Baik, Waalaikumsalam Ibu. Mau nanya Pak Dokter. Kalau pakai pasta gigi Sensodyne itu ada pengaruhnya aja enggak? Ya, baik. Demikian. Ya, baik. Mungkin itu dulu ya, Ibu. Terima kasih. Gigi saya sering ngilu-ngilu. Oh, ngilu, baik. Terus saya pakai Sensodyne itu agak kurang ngilunya. Itu pengaruh sama gigi menjadi rapuh atau enggak gitu, dokter? Baik. Demikian, Ibu. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita skip mereknya, dokter. Dan beberapa pasta gigi yang kemudian menawarkan
penghilang sensitif. ngilu. Ya, gigi sensitif. Silahkan, dokter. Ya, jadi untuk pasta gigi untuk yang punya kandungan antisensitif itu sebenarnya tidak ada efek samping. Jadi untuk gigi karena dia hanya melapisi. Ya. Jadi hanya melapisi pori-pori email yang terbuka sehingga jadi ngilu. Ya. Ya. Sehingga dia hanya melapisi di luar, tidak ada efeknya penggunaannya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kenapa giginya bisa ngilu gitu loh. Ya. Jadi apakah ada gigi yang lubang, kemudian ada nggak gigi yang terkikis, kemudian ada nggak karang gigi. Gitu. Nah itu harus dilihat, jangan sampai kita kok saya pakai pasta gigi ini sudah berkurang, jadi sudahlah saya pakai ini aja. Itu bukan, jadi pasta gigi itu bukan suatu obat ya. Pasta gigi itu bukan suatu obat, dan pasta gigi yang sensitif itu ada batasannya. Artinya apa? Pasta gigi itu akan berfungsi pada gigi yang benar-benar murni sensitif karena email yang kebuka. Jadi email dalam gigi itu bentuknya seperti pori-pori, kayak pipa seperti itu. Bagi yang sensitif itu pori-porinya terbukanya lebih lebar. Lebar, atau jarak antara pori-pori email itu lebih lebar juga. Jadi ada diameternya, karena diameter emailnya besar, ada yang jaraknya terlalu renggang. Ketika pori-porinya terlalu besar, ketika ada rangsangan suhu yang dingin atau manis, maka saraf itu menjadi sensitif. Dia bersentuhan langsung dengan saraf, sehingga ngilu. Nah, maka gunanya dengan antisensitif tadi, pasta gigi tadi, zatnya dia masuk ke dalam pori-pori, kemudian melapisi, mempersempit dari jarak dan lubang diameter itu tadi. Nah, kalau misalkan penyebabnya karena gigi lubang, itu dia tidak berfungsi gitu. Jadi pasta gigi itu tidak berfungsi dengan baik. Atau karena karang gigi itu juga tidak berfungsi. Jadi pasta gigi itu berfungsi ketika penyebabnya murni. Saya katakan murni, kenapa? Dia benar-benar tidak ada lubang, tidak ada karang, tidak ada infeksi. Dia kena memang kondisi emailnya yang baik dokter. Demikian nampaknya tadi sebagai penanya terakhir dokter untuk kesempatan siang hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Barangkali ada yang dijadikan simpulan nih dokter untuk pemirsa semuanya dan pendengar. Baik, jadi tindakan pencabutan gigi itu bukan sesuatu yang menakutkan, jadi bukan sesuatu yang mengerikan ya. Kalau ada mitos seperti nanti seperti ini, nanti saya harus jangan-jangan mata saya seperti ini. Asalkan kita tahu kondisi dalam gigi kita, kondisi gigi kita seperti apa, kemudian kita juga konsultasi baik dengan dokter gigi seperti apa, itu kita tidak usah takut ya. Dan belum tentu solusi gigi kita sakit itu mesti harus di pencabutan. Mesti kita dokter gigi berharap pasien itu tidak cabut giginya. Kita berusaha untuk merawat, mempertahankan giginya ya. Kalau misalnya harus dicabut, ya sudah, kita lakukan pencabutan, tapi harus kita lihat kondisinya seperti itu tadi. Begitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Dokter Gigi Muhajir sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik. Setelah ini kembali lagi ke klinik MTA untuk tugas. Selamat bertugas kembali tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita untuk program Dokter Kita di hari ini. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.